Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dilindungi dari Allah dari segala macam penyakit dan diberikan kesehatan, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah fi hadhihi al-fursati thayyibah sanastamir ad-darsana fi kitabi al-aqidah. Jadi insyaallah di pertemuan kali ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku Akidah Akhlak bab kedua tentang macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi 4 macam, ya. Pertama ada takdir azali, kemudian takdir umri, 3 takdir sanawi, dan yang terakhir adalah takdir yaumi. Yang pertama adalah takdir azali, yaitu takdir yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Takdir azali ini adalah takdir yang merupakan takdir utama yang pasti terjadi bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, ya, dan sebagainya yang Allah ciptakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Quran, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna fi dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana qala wa arsyu 'alal ma. Artinya Allah menentukan berbagai ketentuan para makhluk, ya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Beliau bersabda, dan adalah arsy-Nya di atas air. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat buku cetaknya masing-masing, ya. Takdir azali. Takdir azali yang bersifat umum dan meliputi segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kemudian di saat itulah Allah memerintahkan kolam atau pena untuk menuliskan semua takdir semua makhluk hingga datangnya hari kiamat. Ini menjelaskan bahwa pena adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menulis takdir semua makhluknya, ya. Baik itu manusia, makhluk, para nabi, para rasul, ya, kemudian bumi dan segala macamnya yang Allah ciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum menciptakan bumi dan seisinya, langit dan bumi, ya, Allah menciptakan pena untuk menulis semua takdirnya. Bahkan daun yang jatuh dari pohon sudah Allah catat takdirnya di dalam kitabnya. Kemudian macam yang kedua adalah takdir umri, yaitu takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan roh ke dalam janin, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum
yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Yang artinya adalah sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya, jadi teman-teman, ini adalah penjelasan terjadinya manusia di dalam kandungan ibunya. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu pula. Ya, jadi selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Maksudnya itu ketika sudah lebih dari 40 hari, kemudian dia mengutus seorang malaikat, ya. Kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk meniupkan ruh padanya, ya, nyawa, ya, dan diperintahkan untuk menulis dengan 4 kalimat, ya, yaitu maksud untuk menulis takdir mereka, untuk menulis rizkinya, ya, rezekinya, ajalnya, ya, ajalnya ini dia mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan baik atau buruk, kemudian amalnya dan celaka atau bahagianya dalam kehidupannya. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir sanawi, ya. Takdir yang berlaku tahunan dan ditulis kejadiannya setahun ke depan setiap malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Surat Ad-Dukhan. Ya, surat ke-24 ayat 4. Ya. Jadi disebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam setahun, seperti kebaikannya, keburukannya, rezekinya, ajalnya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan peristiwa dalam setahun. Hal ini pun telah dicatat sebelumnya pada Lauhul Mahfuz. Kemudian macam yang keempat adalah takdir yaumi, yaitu takdir yang berlaku harian. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, kulla yaumin huwa fi sya'ni, setiap waktu di dalam kesibukan, ya. Jadi takdir untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari ini, seperti penciptaan, rezekinya pada hari ini, kelahiran seseorang atau kematian seseorang, pengampunan dosa, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Perubahan takdir umri, sanawi, dan yaumi ini tertulis dalam takdir azali. Jadi semua takdir ini yang kita sebutkan selain azali, umri, sanawi, dan yaumi, ini kembali kepada takdir yang paling utama adalah takdir azali. Ya, contohnya bisa saja dalam takdir umri tertulis dia seorang yang celaka, ya. Tetapi karena dia bersungguh-sungguh mencari hidayah, maka ia menjadi orang yang beruntung, ya. Misalnya seorang pelaku maksiat, ya, yang berbuat maksiat kepada Allah. Misal ia berbuat kesyirikan, kemudian karena ia bertaubat, ya, maka takdirnya berubah. Yang tadinya dia pelaku keburukan menjadi pelaku kebaikan. Nah, itulah takdir yang bisa berubah. Maka ia menjadi orang yang beruntung. Perubahan takdir umri ini tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini juga yang dimaksud dengan takdir yang bisa dirubah dengan doa. Nabi SAW bersabda, la yaruddu al-qadaru illa du'a.
tidaklah merubah suatu takdir melainkan dengan doa. Alhamdulillah, kita sudah selesai di pembahasan macam-macam takdir. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa langsung tanyakan kepada Ustadz. Mungkin ini aja dari Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.